Bapak Ibu semuanya. Terima kasih malam ini saya diberi kesempatan untuk membahas judul webinar malam ini. Ya. Jadi judulnya adalah bagaimana mendidik generasi muda yang unggul dan berkarakter. Ya. Bicara generasi muda, kita harus ingat 5 visi Jokowi untuk Indonesia 2019 sampai 2024. Itu khususnya visi kedua, yaitu pembangunan sumber daya manusia. Nah, di samping itu Bapak Ibu, Bapak Jokowi itu juga mempunyai impian untuk tahun 2085 nanti. Ada 7 impian itu. Setelah saya amati dan saya teliti, ternyata ada 4 impian itu yang hubungannya dengan yang nomor 2 ini, pembangunan sumber daya manusia. Nah, saya mudah aja, apa sih yang dimaksud dengan SDM unggul? Saya memberikan 5 ciri aja. Yang pertama itu terdidik, artinya harus lewat bangku sekolahan ini. Ya, ternyata kalau mau unggul, itu harus butuh tercerahkan juga. Nah, yang dimaksud dengan tercerahkan ini orang harus paham ini tentang 5 ATGH ini. Ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Dalam hubungannya dengan ketahanan nasional. Ya. Nah, kemudian profesional. Ini bicara mengenai keahlian. Kemudian integritas, ini adalah kejujuran. Nah, untuk unggul harus tambah satu lagi. Harus punya sikap nasionalisme. Itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk zaman sekarang yang katanya zaman globalisasi, kita tahu tadi ada 5 ancaman. Nah, ancaman yang pertama itu adalah masalah korupsi, Bapak Ibu, di negara kita. Tadi Ibu Irjen sudah menyebutkan bagaimana kok departemen kok malah sarangnya korupsi, toh? Nah, itu sebuah kritik yang sangat tajam. Dan saya juga punya data dari Bapak Menko Polhukam, itu dari 1.298 koruptor, 86%-nya atau 1.116 itu lulusan perguruan tinggi semua. Artinya yang terdidik ini loh. Nah, ini mari kita renungkan. Nah, kemudian kita bicara khilafah ini, ya. Nah, kalau kita bicara khilafah ini kita bicara mengenai DNA politik dan perselingkuhan ideologi. Silakan langsung di chat yang bertanya apa itu DNA politik dan perselingkuhan ideologi. Nanti saya akan jawab. Karena kalau saya jelaskan butuh waktu lama. Yang ketiga adalah narkoba, Bapak Ibu. Nah, data yang terbaru dari Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, jumlah pemakai itu 3,4 juta orang usia produktif. Wah, ini kan kita kan luar biasa ini. Ternyata walaupun unggul itu masih kurang, harus ditambah yang namanya berkarakter. Apa itu yang dimaksud dengan berkarakter? Ya, berkarakter itu pikiran, ya, hati dan tindakan itu sama. Ini adalah sebuah sikap. Makanya Bung Karno itu pesan, ya, Indonesia itu harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Jadi harusnya berkarakter dulu, baru unggul. Begitu deh. Zaman globalisasi, tadi ada 5 ancaman. Nah, terima kasih Ibu atas tambahan informasinya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan ini untuk Pak Ibnu dari Pak Hubertus Nugroho. Bagaimana hendaknya kita mencegah maraknya intoleransi, di mana produk hukum atau undang-undang tidak ada perubahan yang signifikan. Penegak hukum mencegah terutama lembaga pendidikan yang mengajarkan intoleransi. Silakan Pak Ibnu, masalah intoleransi ini. Ini memang, terima kasih Prof, masalah intoleransi ini juga PR kita bersama. Bahkan saya dulu waktu, tadi saya boleh cerita waktu di IPB tingkat 1, itu tuh saya itu ketua kelas terpilih. Tapi setelah pelajaran agama, saya digeser itu nggak jadi ketua kelas. Itu tingkat 1 itu. Ada intoleransi dan diskriminatif di situ. Sekarang
ngeceknya IPB apakah masih intoleransi atau tidak, tanya aja. Kuliahnya dipisah nggak antara laki sama perempuan sampai hari ini. Sederhana itu tolak ukurnya. Jadi memang ini persoalan kita bersama, Bapak. Makanya kan pembangunan karakter bangsa ini harus diutamakan. Betul. Ada korupsi, kemudian ada itu tadi khilafah, bagaimana DNA politik itu dari DITII, kemudian berevolusi menjadi Jemaah Islamiyah, menjadi HTI, kemudian berselingkuh dengan ideologi asing, ISIS, Ikhwanul Muslimin. Ini kan PR kita bersama. Belum bicara narkoba loh. Belum bicara narkoba. Ya. Makanya silakan nih Mas Menteri lapor sama Pak Jokowi, Bapak Presiden. Setelah Ibu Irjen diskusi sama Pukat, kok ini ada masukan nih pembangunan karakter bangsa harus dibangun kembali. Karena dulu revolusi mental tuh menterinya kan Mas, sekarang yang jadi gubernur DKI itu loh. Itu kan loss itu. Makanya ini sebuah keprihatinan bersama Bapak Ibu. Jadi ayo kita diingatkan kembali di dalam suasana Hari Pahlawan ini. Ya, 100 tahun yang akan datang, artinya 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia harus luar biasa. Bahkan Bapak Presiden punya impian 2085 itu. 7 itu impiannya. Kalau tidak dimulai dari hari ini, itu mimpi di siang bolong atau mimpi beneran. Itu aja. Terima kasih. Sekaligus closing statement begitu, Pak Ibnu, silakan. Baik. Terima kasih Pak Mangadar. Kalau untuk Unpar, jempol Pak Mangadar. Ini sekolah Katolik, tapi saya lihat itu ruang kuliahnya itu tidak ada salib itu yang di atas. Kalau saya di belakang kan ada burung Garuda. Luar biasa. Saya percaya Bapak. Oke, untuk closing statement, itu saya itu hanya satu kata saja. Itu eksekutor. Eksekutor. Artinya, orang yang bisa mengeksekusi Pancadaya sebagai rekomendasi dalam mendidik generasi muda yang unggul dan berkarakter itu adalah saya. Sebab saya yang membuat, saya tahu arah, dan saya tahu tujuan yang harus dicapai. Nah, ingat pesan Bung Karno, Presiden pertama Indonesia, bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Karena karakter bangsa inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kalau pembangunan karakter ini tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Demikian, terima kasih, merdeka dan salam Pancasila. Terima kasih Pak Ibnu.